Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di detik-detik akhir di bulan Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keistiqomahan, dan semoga sehat dan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu start tarawih kita insyaallah menjadi tarawih yang terakhir di bulan ini, di tahun ini. Tapi insyaallah Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan zikir-zikir ba'da shalah, dan kita masih ada beberapa pembahasan, tapi karena memang untuk waktu sebelum berbuka ini kita waktunya pendek, jadi kita ambil materi yang pendek, yaitu berkaitan dengan istighfar. Kemarin kita habis salat, setelah salam kita disuruh membaca istighfar. Nah, di sini kita akan sedikit bicara tentang istighfar, agar supaya istighfar ini bukan hanya kita baca di bulan Ramadan atau setelah sholat, tapi hendaklah istighfar ini sering dan banyak dibaca dalam kehidupan kita. Karena memang istighfar ini luar biasa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memerintahkan kepada kita untuk banyak membaca istighfar. Di antaranya di dalam hadis qudsi, hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis dari sahabat, dari Rasul, Allah berfirman. Biasanya hadis itu Rasul bersabda langsung isinya, tapi ini Rasulullah bersabda, Allah berfirman, tapi bukan Quran. Ini namanya hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Artinya, sehebat-hebatnya kita menjaga amal kita, perbuatan kita, pasti kita tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa, baik di waktu siang atau di waktu malam. Dan Allah sudah katakan itu, dikatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah, memberikan ampunan kepada seluruh dosa-dosa kalian. Akulah yang mengampuni dosa-dosa kalian, aku yang menghapus dosa-dosa kalian. Makanya fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu beristighfarlah kepadaku, aghfiru lakum, niscaya akan aku berikan ampunan. Jadi istighfar kita itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, baik yang dilakukan di siang atau di malam hari, dan hanya Allah yang bisa memberikan ampunan kepada kita. Istighfar ini yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bisa dibaca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Itu terserah, pilih kalimat-kalimat yang mudah bagi kita untuk membaca istighfar. Dan ketika kita baca istighfar, berarti kita sudah mengikuti perintah Allah untuk banyak beristighfar. Nah, ternyata istighfar ini hikmahnya bukan hanya menggugurkan dosa. Bukan hanya menggugurkan dosa. Seandainya kita merasa hari ini sedikit dosanya, bukan berarti tidak beristighfar atau sedikit istighfarnya. Kenapa? Karena hikmah istighfar itu bukan hanya penggugur dosa. Coba kita lihat beberapa hikmah
faedah daripada istighfar, dengan harapan kita termotivasi untuk beristighfar, untuk banyak beristighfar. Yang pertama, di antara hikmah istighfar, di antara, tidak semuanya karena cukup banyak sekali hikmah daripada istighfar. Yang pertama, akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sini bukan hanya nikmat dunia, tapi juga nikmat dunia dan akhirat. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ketiga, Allah katakan, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, tentunya mungkin ada sedikit perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat, intinya kalau istighfar dan taubat sama-sama kembali ke jalan Allah. Hanya saja para ulama suka membedakan. Istighfar itu bentuknya ucapan, astagfirullah, astagfirullah, itu namanya istighfar. Tapi kalau taubat itu berbentuk perbuatan, itu taubat. Jadi kalau ada orang yang tadinya tidak sholat, sekarang sholat, itu namanya apa? Taubat. Ada orang yang habis berbuat maksiat, dia mengucapkan apa? Penyesalan dengan baca mohon ampun, itu namanya itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu istighfar. Tapi kalau berbuat atau taubat itu perbuatan. Jadi istighfar dengan taubat tidak bisa dipisah. Kalau kita hanya istighfar saja tapi tidak taubat, ya nggak ketemu. Saya astagfirullah ya Allah, saya nyesel, saya tidak sholat, ampuni ya Allah, tapi nggak sholat lagi. Itu apa? Kata orang kita sebut apa? Tobat apa? Tobat sambel apa itu namanya? Tobat tapi terus saja. Astagfirullah, saya minum khamar ya Allah, saya nyesel, astagfirullah, tapi besok minum lagi. Atau jangan-jangan di sini ada botol apa? Whisky juga, tapi istighfar. Ini nggak benar. Yang namanya istighfar, astagfirullahaladzim, ininya dibuang. Itu namanya istighfar dan taubat. Jadi taubat dengan istighfar intinya sama, kembali ke jalan Allah. Hanya saja istighfar bentuknya apa? Ucapan, taubat perbuatan. Allah bilang, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, hendaklah kalian beristighfar kepada ini apa? Kita diperintahkan selain istighfar bertaubatlah. Kenapa? Yumatikum mata'an hasana. Ketika kalimat yumatikum mata'an hasana, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus ila ajali musamma, sampai telah ditentukan, maksudnya sampai meninggal. Jadi nikmat itu akan terus Allah berikan sampai meninggal, tapi nggak berhenti meninggal. Di dalam kubur pun dapat nikmat. Sampai hari kiamat, setelah kiamat kita dibangkitkan, di mahsyar pun kita dapat nikmat. Ini subhanallah, ila ajalim musamma, pada sampai waktu tertentu. Ini dikatakan kata ulama, orang yang banyak istighfar akan diberikan nikmat oleh Allah. Kita nggak tahu nikmat apa. Inti nikmat ini kan sesuatu yang kita harapkan. Boleh nikmat sehat, boleh nikmat rizki, boleh nikmat kesenangan, hati senang, lapang saja, itu nikmat namanya. Nikmat di dalam tidur, nikmat di dalam makan, nikmat di dalam berkeluarga, nikmat Allah kasih. Di sini umum, yumatikum mata'an hasana, Allah akan berikan nikmat yang baik. Kalau kata-kata baik dari Allah, baik dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Dengan apa amalannya? Banyak istighfar, astagfirullah, 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 banyakkan ucapkan itu. Ini adalah perintah dan berita langsung dari Allah dalam surat Hud ayat ketiga. Jadi di antara hikmah beristighfar, diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Yang kedua, dikatakan di dalam penjelasan para ulama, diangkat dari kekeringan dan diberikan keturunan. Ini salah satunya di dalam Al-Quran surat Hud. Allah katakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya,
yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu. Maksudnya tidak lagi kekeringan, engkau akan diberikan hujan, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa hujan, tidak kekeringan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Jadi apa? Kekuatan diberikan apa? Sehat. Kita lemah, sakit. Kadang-kadang ini sakit ini kan buat lemah. Ketika kita banyak istighfar, Allah akan tambahkan kekuatan. Ini dalam Al-Quran dikatakan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Lihat Allah bilang, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ternyata ketika kita banyak istighfar, selain Allah angkat paceklik kekeringan dalam kampung kita, di dalam negara kita di mana kita tinggal, juga ternyata untuk apa? Menambah kekuatan, biar kita sehat. Jadi vitamin boleh diminum, tapi istighfar jangan ketinggalan. Berbagai macam nutrisi boleh diminum, tapi istighfar jangan kekurangan. Kadang-kadang nutrisinya Masya Allah banyak, tapi apa? Istighfarnya kurang. Padahal istighfar ini Allah bilang apa tadi? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini juga untuk orang yang berperang. Kalau orang sedang berperang, pasukannya disuruh banyak istighfar, biar pasukannya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan musuh-musuhnya. Ini istighfar ternyata menambah rizki, kalau bahasa kita menghilangkan paceklik kekeringan, dan juga menambah kekuatan. Ini di dalam segala umum, kekuatan pasukan, kekuatan di dalam tubuh, semua kekuatan Allah kasih, Allah tambah. Ini dalam Al-Quran, dalam surat Hud. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk menggugurkan dosa. Kadang-kadang orang tahunya istighfar hanya kalau habis dosa banyakin istighfar. Jadi kalau nggak banyak dosa dianggap apa? Tidak istighfar. Justru istighfar itu umum. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Fakultu istaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Terus yursilis sama alaikum midrara, kalau kalian banyak istighfar, Allah akan kirimkan hujan. Lihat, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan yang tidak putus. Ini kalau orang banyak istighfar. Terus apa faedah lain? Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan banyakkan harta. Jadi pembuka pintu rizki. Wa yumdidkum bil amwal, Allah akan tambahkan harta. Jadi kalau kita rizki sedang kurang, selain kita ikhtiar, banyakkan istighfar. Ini janjinya Allah. Wa yumdidkum bi amwalin, terus wa banin, dan kami akan berikan anak. Oleh karena itu, orang yang maaf lama tidak punya keturunan, salah satu amalnya adalah banyakkan istighfar. Wa yumdidkum bi al-amwal bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Taman-taman kebun-kebun kalian akan tumbuh dengan baik, akan banyak pohonnya, akan air mengalir, tidak kekurangan air. Tidak akan kekurangan air, tidak akan kekeringan. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ini tentunya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu untuk menghilangkan kekeringan, untuk menambah kekuatan, untuk mendatangkan rizki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, harta kalian akan aku tambah. Yumdid itu sudah ada tapi dibanyakin lagi. Jadi apa? Untuk dibanyakan hartamu. Jadi bukan hanya untuk orang yang miskin istighfar banyakkan, bahkan yang kaya pun disuruh banyak apa? Istighfar. Wa yumdidkum bil amwa wa banin. Banin ini anak laki-laki. Artinya kenapa? Karena dia dikasih kekuatan akan punya anak. Subhanallah. Makanya dulu Hasan al-Basri ini ulama besar, yaitu masih ada yang matang sekitar, kalau tidak salah tahun hidupnya itu 131 Hijriah atau 113 Hijriah. Itu abad pertama masih, dari termasuk golongan tabi'in. Jadi kalau zaman sahabat ini tabi'in di bawahnya. Itu Hasan al-Basri. Pernah ada orang datang, wahai Hasan al-Basri, di kampung kami terjadi kekeringan paceklik. Apa kira-kira amalan untuk orang kampung biar Allah turunkan hujan? Dia bilang, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah baca istighfar.
suruh banyak istighfar. Sampai sekarang kalau terjadi kekeringan, selain sholat istisqa disuruh banyak apa? Istighfar. Kalau hanya istisqa saja belum, harus ditambah dengan istighfar. Orang itu pulang, nggak tahu datang lagi orang, wahai Hasan al-Basri, kami ini kerja tapi rizkinya susah, kami minta amalan apa supaya dibuka pintu rizki? Istaghfiru rabbakum, banyakkan istighfar. Orang ini pergi, amalin lagi istighfar. Datang lagi orang, wahai Hasan al-Basri, saya ini sudah lama nggak punya anak, saya pingin punya anak, apa amalannya? Banyakkan istighfar. Akhirnya muridnya bingung, kok istighfar terus nih, setiap orang datang disuruh banyak istighfar, ini sedikit istighfar. Ditanya, wahai imam, wahai guru, apa sih dalilnya kok disuruh istighfar terus? Dibacakan surat Nuh ini, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu dalilnya. Kata Hasan al-Basri, orang tidak beristighfar kontinu ya, bukan 1-2 kali, tapi amalannya banyak istighfar, Allah akan ada. Dan ini bukan hadis lagi, langsung Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah sudah janji, yang istighfar aku akan angkat dari kekeringan, aku akan bentangkan rizkinya, aku akan berikan kekuatan di badannya, aku berikan anak. Nah ini tentunya saudara-saudara kita suruh banyak istighfar. Makanya kalau ada yang doakan biar kita diberikan keturunan, banyakkan istighfar. Suami istri banyakkan istighfar. Banyakkan berapa? Sebanyak-banyaknya. Nggak perlu sampai 100, 1000, 2000, banyakkan. Sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah istighfar ini kan boleh untuk orang yang sedang berhalangan juga boleh. Yang head, yang lagi tidak konsentrasi. Lagi nggak konsentrasi, yang penting jangan di kamar mandi saja sudah. Selebihnya boleh istighfar. Subhanallah, perbanyak. Nah ini hikmah daripada istighfar yang kedua. Cukup banyak sekali, ini kita tidak sebutkan semuanya. Yang ketiga, apa hikmah istighfar? Allah mengganti dosa dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang habis kepleset berbuat dosa, terus dia nyesel, astagfirullah. Keburukan dosa yang sudah dicatat bukan hanya dihapus, tapi berubah menjadi kebaikan. Subhanallah, kalau hanya sekedar dihapus itu dimaafkan, hapus. Ini bukan hanya dihapus tapi diganti. Yang tadinya banyak dosanya, karena banyak istighfarnya jadi banyak pahalanya. Subhanallah, ini luar biasa. Maaf, kalau ada orang berbuat salah sama saya, biasanya kalau kelas manusia, orang berbuat salah, dia minta maaf, benar-benar minta maaf, taubat, nggak mau berulang lagi dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Kita kasih, ya sudah, saya maafkan. Nah, sudah selesai maaf, selesai. Tapi dia sama kita biasa saja. Itu sama manusia. Tapi kalau sama Allah kita salah, lalu kita beristighfar, minta ampun, taubat, bukan Allah biasa, tapi malah Allah cinta kepada kita. Kalau kita kan jarang, oh ya, saya sih nggak terlalu akrab sama si fulan, tapi dia sudah nggak ada masalah lagi, sudah saya maafkan. Tapi untuk terlalu terlalu dekat nggak ada, cukup apa? Say hello saja kalau ketemu, halo, apa kabar? Selesai, sudah nggak mau dekat-dekat. Kenapa? Karena sudah pernah disakit hati itu, selesai begitu aja. Itu untuk kelas manusia. Tapi kalau Allah tidak, kita habis tercebur ke lembah kemaksiatan, berbuat dosa banyak, terus kita nyesel, taubatan nasuha, istighfar. Allah bukan hanya, ya sudah saya maafkan, nggak begitu, tapi dicintai oleh Allah. Yubaddil, Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Allah, ini luar biasa. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan apa? Kebaikan. Kalau kita bisa begitu, luar biasa, mengikuti Allah. Orang ini salah sama kita, fitnah kita, setelah itu dia minta maaf sama kita. Kita bukannya hanya bukan hanya tidak ada masalah, tapi malah kita cinta. Itu luar biasa. Tapi kan berat. Biasanya kalau sudah begitu kita apa? Sudahlah, nggak usah terlalu akrab, karena dulu pernah kasus sama kita. Tapi sih tidak ada marahan antara kita dengan dia. Tapi untuk terlalu dekat juga enggak. Itu kan manusia, berat untuk mencintai. Tapi kalau Allah tidak, Allah anggap dosanya diganti menjadi pahala.
yang Allah bukan benci tapi cinta Allah sama dia. Allah luar biasa. Inilah kita enaknya kalau berhubungan dengan Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Makanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang. Bahkan mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Ini dalam surat An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai orang-orang mukmin agar kalian mendapatkan keberuntungan. Berarti kalau kita bertobat, kita istighfar, dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Ini Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dalam kehidupan, beruntung saat dikubur, beruntung saat di akhirat, beruntung dengan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tubu ilallahi jami'an, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Ini luar biasa. Ini istighfar, hikmahnya yang keempat. Yang kelima, dikeluarkan dari kesulitan. Allah angkat kesulitan kita. Kita banyak kesulitan. Siapa yang gak punya kesulitan? Hatta orang kaya punya kesulitan, hatta pejabat tinggi punya kesulitan. Lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Lazim ini continue, sering, terus menerus. Jangan kaget-kagetan istighfarnya kalau kesandung saja. Astagfirullahaladzim, kesandung itu aja, nggak ada kesandung nggak istighfar. Istighfarnya continue, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus apa? Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikin, dari kesempitan hidup, makhraja, kepada kelapangan hidup. Kesempitan hidup Allah kasih jalan keluar. Kesempitan hidup tentunya berbagai macam kesempitan hidup. Wa min kulli hammin, dan dari ham. Ham itu gundah, galau nih. Uang ada, jabatan tinggi, anak keluarga besar banyak, tapi kok hati ini ada apa? Gelisah saja itu. Itu gelisah begitu nggak bisa diobati. Beli makanan enak juga nggak hilang, tidur enak juga gelisah, semuanya nggak enak. Makan jadi nggak enak, padahal apa yang dipikirkan nggak ketahuan. Itu nggak bisa diobati kecuali dengan istighfar. Siapa yang banyak istighfar, kegundahannya, kegelisahannya faraja, Allah kasih kelapangan, jadi tenang hatinya. Jadi kalau ketemu saudara kita kok hati dak dikdu, gelisah terus, nggak ketahuan. Itu nggak ketahuan, apa sebabnya nggak ketahuan. Kalau ada gelisah, mungkin kalau lagi ada kasus gelisah itu biasa. Ini nggak ada apa-apa tapi gelisah, obatnya apa? Suruh banyak istighfar. Rasul bilang, siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, Allah angkat kegundahan hatinya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki tanpa diduga-duga. Rizki yang enggak diduga, rizki yang tidak diduga di luar gaji. Kalau gaji kan udah kelihatan tuh, sebulan, seminggu, 2 minggu ketahuan. Ini di luar itu. Siapa yang istighfar tiba-tiba dapat rizki, nggak tahu entah dapat apa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istighfarnya tadi lazima, melazimkan, terus menerus, sering. Jadi kalau kosong-kosong kita istighfar, astagfirullah. Ini luar biasa. Orang yang melazimkan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, Allah lapangkan hatinya, Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Nggak diduga-duga dapat, di luar daripada hitungan kita. Itulah rezeki. Dan yang keenam, dicintai Allah. Allah cinta sama orang yang suka beristighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat, yang istighfar, yang bertobat, Allah cinta. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga cinta kepada orang yang suka bersuci. Artinya suka berwudu, jaga wudu, Allah cinta itu. Batal wudu, pergi kemana-mana berwudu, itu Allah cinta. Memang agak berat tadi menjaga wudhu, tapi Allah akan cinta kepada kita. Dan yang terakhir, Allah bergembira dengan orang yang bertaubat. Artinya apa? Bergembira menyambut orang yang beristighfar, menyambut orang yang bertobat, Allah gembira. Bahkan gembiranya, lihat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum. Allah lebih gembira dengan taubat hamba dari salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat,
yaitu yang jatuh atau hilang hewan untanya di tengah padang pasir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya apa? Ini dulu ada cerita, Allah itu lebih gembira kepada orang yang bertobat melebihi gembiranya orang ini. Maksudnya apa? Ada orang yang pergi ke satu tempat, dia naik unta, barang dagang barang bawaan, persiapan makan, persiapan hidup, pakaian, pokoknya persiapan hidupnya di unta. Kalau zaman dulu kan begitu, kalau kita di mobil, ini di unta semuanya. Berangkat itu orang. Di tengah perjalanan, di saat sudah terik matahari yang luar biasa, di tengah gurun tidak ada ujungnya, tidak kelihatan kampung, di bawah pohon yang rindang dia istirahat, dia tidur sebentar. Waktu dia tidur, bangun, ternyata untanya tidak ada. Dia cari ke sana kemari, hilang. Dia teriak-teriak cari, nggak ada perbekalan hidup di situ. Dia akan mati tanpa unta itu. Akhirnya dia bilang, mati sudah aku, mati. Akhirnya dia duduk di bawah pohon itu, niat siap-siap mati sudah adzan. Ya, itu tidur di bawah pohon, sudah mati deh, siap-siap mati, mengambil posisi yang mati yang enak. Bagaimana? Udah mati, sudah nggak bakal ketemu sudah. Pas mau mati, udah mau siap, mau dianggap dia dirinya bakal mati, di antara bangun dan tidur, tiba-tiba sudah adzan. Sudah adzan. Tapi nanti kita teruskan lagi. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.